Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Bayu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Di video ini saya akan mewawancara beberapa tokoh masyarakat dan beberapa orang dari latar pekerjaan yang berbeda-beda. Sebelum lanjut mewawancarai, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu demokrasi dan apa sih itu HAM. Demokrasi secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Jadi pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Secara umum, sistem demokrasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sistem demokrasi langsung dan sistem demokrasi perwakilan. Yang pertama, sistem demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat suara dalam menentukan sebuah keputusan. Yang kedua, sedangkan demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi perwakilan. Seluruh rakyat memberikan pendapat melalui pemilihan umum dalam memilih wakilnya. Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi meliputi keputusan pemerintahan untuk semua rakyat. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Di Indonesia, lembaga perwakilan rakyat disebut sebagai DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir, adanya sistem partai seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, PKB, dan partai-partai lainnya. Lanjut ke HAM. HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia yang wajib dijaga, dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh negara, pemerintah, undang-undang, bahkan masyarakat di suatu daerah tersebut demi melindungi harkat dan martabat manusia itu sendiri. HAM itu tercantum dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. HAM itu bersifat universal, tidak dapat diganggu-gugat, dan bersifat tetap atau permanen. Mengenai hak asasi, ada beberapa macam hak asasi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, hak asasi sosial, hak asasi budaya, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, dan hak asasi politik. HAM itu memiliki dua sifat pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran HAM berat atau secara fisik. Pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan perbudakan serta genosida. Yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan atau tidak secara fisik. Pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi bila tidak ditanggulangi dengan baik akan berbahaya, seperti kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan, dan lain-lain sebagainya yang disengaja. Ada beberapa upaya pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM atau Komisi Nasional HAM. Yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM atau undang-undang tentang HAM. Dan yang ketiga adalah pembentukan pengadilan HAM. Contoh kasus HAM di Indonesia, yang pertama adalah kasusnya Munir, kasusnya Marsinah, 3 peristiwa Tanjung Priok tahun 1986, 4 tragedi Semanggi, dan kerusuhan Mei 1998 oleh mahasiswa Trisakti atau peristiwa Trisakti. Dan pelanggaran HAM yang paling besar itu di Indonesia adalah pemberontakan G30S PKI. Sekian, akan saya lanjutkan ke wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Bayu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Di video kali ini saya sudah bersama siapa Pak? Sama Muhammad Bahrolozi, Ketua RT 60 RW 15 Kelurahan Ipung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Boleh minta waktu sebentar Pak ya, saya akan bercerita tentang demokrasi. Menurut Bapak apa sih Pak itu demokrasi? Demokrasi itu suatu bentuk pemerintahan di mana setiap warga negaranya berhak untuk menyampaikan suatu pendapat yang masih di dalam aturan-aturan yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kalau dari media sosial yang Bapak lihat maupun dari informasi publik, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Berjalan dengan baik, walaupun belum sesempurnanya. Di saat ada yang pro kontra itu dianggap tidak wajar karena ada suatu kepentingan untuk kelompok masing-masing.
Nah, dari kegiatan-kegiatan yang telah Bapak lakukan selama jadi ketua RT, apa sih Pak kegiatan yang telah Bapak lakukan? Menyalurkan aspirasi dari anggota dewan, menyalurkan aspirasi dari kepala daerah. Salah satunya adalah bedah rumah, perbaikan MTK, gotong royong bersama warga, karena itu program dari Bapak Wali Kota Palembang untuk Indonesia, untuk Palembang bersih. Oke. Kalau boleh tahu apa sih Pak saran-saran Bapak untuk demokrasi di Indonesia? Demokrasi di Indonesia saya kira wajar-wajar saja karena sudah tertuang di dalam Undang-Undang 1945. Juga lagi bagaimana kita menyikapi dari demokrasi ini untuk kedepannya. Demokrasi bukan berarti kita menjadi anarkis atau semau-mau kita. Oke, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan salah satu supervisor dari JM Group. Boleh perkenalkan siapa namanya dan apa jabatan Bapak? Nama saya Usman, jabatan asisten supervisor di JM Johnson. Saya dapat optimis Pak ya. Saya ingin mewawancara tentang masalah HAM. Kalau menurut Bapak apa sih Pak itu HAM sendiri? Kami sendiri adalah hak semua manusia di dunia, karena setiap manusia boleh berpendapat. Semuanya di Indonesia ini, seluruh dunia juga harus bebas berpendapat. Menurut saya gitu. Terus kalau buat pelaksanaan HAM di Indonesia apakah sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut saya di Indonesia belum begitu jalan dengan baik, karena ya banyak politik di Indonesia yang tidak Belum terlaksana dengan baik ya Pak ya? belum berjalan dengan baik masalah hak asasi manusia di dunia ini. Kalau saran Bapak tentang HAM itu apa sih Pak? Boleh tahu? Kalau saran saya sih masalah HAM ya, itu kan hak asasi seluruh umat manusia ya, di dunia. Kalau saya sih harusnya bebas berpendapat apalagi di Indonesia, di tanah air kita kan. Karena di Indonesia hak asasi manusia tidak dijalankan dengan baik karena dengan peraturan-peraturan pemerintah kita. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaga Gayu. Saya sekarang sudah berada dengan salah satu SPG. Boleh tahu Mbak siapa namanya? Nama saya Reka Rahayu, saya dari PT Tempo di PWK. Boleh kita waktu teman Mbak ya. Saya ingin bertanya tentang masalah HAM. Ya boleh. Menurut Mbak apa sih HAM itu? HAM itu ialah hak asasi yang harus didapat oleh setiap warga negara Indonesia. Nah kalau dari tempat Mbak bekerja apa saja yang hak yang Mbak dapat? Hak di tempat saya pertama ialah saya mendapatkan off selama 1 bulan itu 4 kali dalam 1 bulan, dan mendapatkan uang lembur dan mendapatkan gaji yang tertanam dalam perusahaan. Oke. Kalau dari HAM di Indonesia apakah menurut Mbak sudah terlaksana dengan baik? Belum, karena menurut saya HAM di dalam Indonesia belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat pelanggaran. Ikhlas. Kalau yang terakhir apa sih saran-saran Mbak kalau boleh tahu tentang untuk HAM di Indonesia? Saran saya untuk HAM di Indonesia itu semoga ditegakkan lebih tegas lagi agar tidak ada pelanggaran yang terjadi di dalam Indonesia dan warga negaranya mendapatkan hak yang benar-benar didapatkan oleh sendiri. Oke, terima kasih Mbak ya.